Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini tanggal 18 Oktober. Ini saya mau nyampein harga minti saya per hari ini ya. Ini saya ada minti umur 3 minggu lebih sedikit. Nah, ini ada 7 ekor. Ini yang minat per ekornya 21.000. Umur 3 minggu lebih ini. Sehat-sehat teman-teman, dijamin sehat-sehat. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang lainnya saya ada jamu jantan muda sama namu betina muda. Itu nih ya, lagi pada tidur-tidur nih. Ini siang ini sekitar jam 1-an ini. Habis pulang Jumatan. Nah, ini. Ya. Ada yang di beberapa tempat lah ya, intinya gitu. Nah, sebagai info aja itu totalnya ada 19 tambah 9 28. Nah, ada 28 ekor. Saya ada juga jantan ngos ya, atau jantan udah besar lah ya, sama indukan. Sebetulnya itu tidak saya jual karena memang untuk ini, cuman kalau memang ada teman-teman yang karena ingin dipelihara ya mungkin saya jual lah beberapa gitu. Tapi yang pasti yang saya jual tuh yang ini nih, jamu jantan muda sama namu betina muda. Oh ya teman-teman, nah bagi peternak entok pemula ya, jadi untuk peternak entok itu beda dengan ternak ayam. Maksudnya gini, kalau ayam kita kan bisa dibilang wajib punya kandang ya, wajib lah bisa dibilang. Kalau entok itu tidak harus punya kandang, tidak apa-apa. Yang penting kalau memang berhubungan dengan tetangga jadi pagar, sebatas itu aja. Artinya tidak perlu dibikin dinding, tidak perlu dibikin atap terutama ya. Kalau dinding ya sebatas pagar tadi. Itu kalau entok. Tapi itu untuk pembesaran ya teman-teman ya. Untuk ya umur sebulan ke atas lah. Nah, kalau mau supaya beranak pinak artinya bertelur gitu ngeram, ya itu memang ada sarang untuk mengeram ya, dulu udah pernah saya sampaikan. Tapi kalau sifatnya hanya pembesaran aja, beli umur sebulan ke atas, dibesarkan maksudnya itu, terus nanti dijual gitu, nggak perlu kandang, dipagar aja. Nah, kalaupun ada kandang ini contoh nih ya teman-teman, saya ada kandang. Ini ada 2 sisi nih teman-teman. Yang ini ke sana itu bisa bilang rapat ya. Nah, kalau yang sana ini nggak begitu rapat sayang. Teman-teman, sorry. Maksudnya itu ya ala kadarnya. Kalau ini rapat nih, artinya rapat itu entok masukin situ ya nggak bisa keluar. Ini ada pintunya ya. Nah, ini sifatnya hanya kalau kita mau beli entok baru beli gitu ya dari tempat lain, atau dari pasar, atau dari peternak lain, itu memang wajib di karantina. Minimal 3 hari. Maksimal seminggu ya, jangan terlalu lama juga ya, antara 3 hari sampai seminggu. Kalau saya sih 3 hari aja. Itu untuk memastikan bahwa entok yang baru itu tidak membawa penyakit sehingga menular sama entok yang ada. Itu aja sih fungsinya. Jadi memang fungsi kandang ini relatif ya, punya kandang ini. Artinya relatif tuh nggak besar pun nggak apa-apa. Ya kira-kira aja, memang tidak ada ukuran pasti ya. Kira-kira aja, pakai feeling aja lah. Yang penting ada untuk karantina. Kalau tidak ada kaitannya itu nggak perlu kandang memang dia. Dia cukup paling ya ini contohnya kan. Ini kan pada tidur-tidur di bawah pohon. Ini mau siang mau malam ya kayak gini teman-teman. Hujan pun dia ya akan seperti ini. Tidak masalah. Nah, kalau kita ada terkait dengan breeding ya, atau ngurusin DOE dari 0 hari sampai sebulan, itu memang harus punya box. Box itu bisa macam-macam ya, namanya bukan kotak ya. Tapi maksudnya dia tuh yang penting rapat terkait untuk kehangatan sebetulnya poinnya. Yang kedua ya terkait dengan tikus ya, kalau ada hama tikus. Ini ya, kalau itu sih nggak ada juga ukuran spesifikasi yang pasti, kira-kira aja sebetulnya, feeling aja itu, karena itu tidak akan banyak ya, kecuali boxnya
30 cm kali 30 cm diisi 10 atau lebih, ya itu ya terlalu ini ya, terlalu kecilan. Tapi maksudnya tidak ada bahwa oh kalau sekian harus sekian, enggak harus gitu banget. Intinya gitu. Nah, terus itu ya kalau yang minti 0 sampai 30 hari. Terus makannya konsentrat full, jangan dicampur-campur. Resiko kalau campur-campur, bukannya nggak boleh, cuman resiko aja. Kalau full itu udah aman. Terus minum, jangan sampai putus ya, sampai kehabisan maksudnya. Kalau pakan kehabisan dikit masih mending, tapi akan lebih baik kalau selalu ada. Nah, minum ini yang kadang-kadang kita masih kurang perhatian ya, dari sisi kebersihan. Jadi kalau minumnya itu selalu bersih, insya Allah itu minti kita itu akan sehat. Tempat minumnya itu dibersihin, airnya air bersih. Dan jangan lupa dikasih gula atau tetes tebu. Itu bagus tuh. Jadi kalau saya tidak ada macam-macam, ada ramuan ini, itu, ada pitacik dan seterusnya lah ya, kan banyak itu ya. Itu nggak salah, itu bagus-bagus saja. Cuman itu kan artinya keluar biaya dan kadang-kadang kita jadi repot. Ya, kadang-kadang ternak itu kan yang bikin malas, kadang-kadang jadi repotnya itu. Nah, saran saya, ternak itu memang harus simpel, tapi yang prinsip-prinsip itu dipenuhin. Contohnya tadi itu. Nah, kalau masih kecil, ya boxnya itu harus rapat ya, supaya dingin dan aman dari binatang lain. Makan jangan sampai telat, selalu disediakan. Terus konsentratnya full, pabrikan ya, yang 511 atau P51. Ya macam-macam sebetulnya, itu salah satu contoh aja. Nah, itu selalu ada. Minumnya dikasih tadi gula, terus air minumnya dan tempat air minum itu bersih. Terus kohenya ya kan, dia kan ada teleknya itu ya. Nah, itu minimal sehari sekali dibersihkan. Kalau dikasih lemek atau dikasih apa namanya, apa ya, lemek atau apa sih bahasa Jawanya, lemek sih. Ya dasaran lah ya. Nah, itu diganti, dicuci di setiap pagi kalau saya. Karena kalau enggak, nah itu amoniaknya itulah yang kehirup ke binatang, ke minti tadi, sehingga mintinya jadi nggak sehat. Terus kadang-kadang itu kemakan lagi ya, karena ada di situ ya. Itu selalu bersih aja, nggak sulit. Jadi poinnya itu aja. Karena gini maksud saya, teman-teman itu ya, kadang-kadang kan kalau di YouTube atau di media-media itu terlalu ideal. Bagus sih, tidak ada salah. Cuman dengan terlalu ideal itu kita akhirnya terlalu was-was. Takut nggak bisa menuhin, takut nanti kalau nggak terpenuhin jadi banyak mati dan seterusnya. Itu membuat kita itu jadi apa ya, agak down atau agak malas gitu loh. Maksudnya malas itu ribet, nah gitu kan. Padahal enggak, harusnya itu aja. Prinsipnya itu tadi ya, saya ulangi lagi. Pakannya jangan sampai habis. Kalau 0 sampai 30 hari itu wajib pur atau konsentrat full. Terus minumnya dikasih gula atau dikasih tetes tebu. Terus bersih airnya maupun tempat minumnya. Terus tempat kohenya, yaitu kalau saya istilahnya lemek ya. Nah, itu diganti setiap hari sekali minimal. Itu dilakukan insya Allah sehat. Karena saya udah buktikan itu tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit, sehat semua. Nah, itu aja teman-teman. Info harga dan info tambahan yang lain untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.